Langsung Bu ya, saya melanjut dari hasil evaluasi PMO, maka kami menyusun rencana tindak lanjut untuk di bulan September ya. Yang pertama adalah dengan melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Tujuannya saling bertukar pikiran dan pengalaman untuk mencari solusi dalam menghadapi hambatan. Kemudian indikator keberhasilan mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah. Penanggung jawab kepala sekolah dan guru dilakukan setiap ada permasalahan, kita mendiskusikan supaya mendapat solusi. Pihak yang dilibatkan yaitu seluruh warga sekolah, guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan yayasan. Kemudian yang kedua, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam berinovasi pada kegiatan pembelajaran berbasis proyek, yaitu guru dapat berinovasi dalam menyajikan pembelajaran berbasis proyek. Penanggung jawab kepala sekolah dan guru dilakukan secepatnya, pihak yang dilibatkan kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk menambah pengetahuan dan berbagi praktik baik. Indikator keberhasilan, guru dapat pengetahuan baru dan mampu berbagi praktik baik. Penanggung jawab kepala sekolah dan guru dilakukan saat ada waktu, kemudian pihak yang dilibatkan kepala sekolah dan guru. Selanjutnya pelatihan atau diskusi dengan komunitas praktis gugus dan KKG. Tujuannya sharing pengetahuan dan saling berbagi pengalaman. Indikator keberhasilan mendapatkan pengalaman dari sekolah lain. Penanggung jawab kepala sekolah dan guru dilakukan setiap bulan. Pihak yang dilibatkan adalah guru dan kepala sekolah segugus. Kemudian selanjutnya adalah studi banding, melihat pelaksanaan pembelajaran di sekolah lain. Indikator keberhasilan mengambil manfaat yang bisa diterapkan di sekolah sendiri. Penanggung jawab kepala sekolah dan guru, kemudian menunggu konfirmasi dari lembaga yang akan didatangi. Pihak yang dilibatkan kepala sekolah, guru, dan pihak yang dikunjungi. Selanjutnya adalah pelibatan orang tua dalam pembelajaran, yaitu terjadinya kolaborasi pembelajaran antara guru dan orang tua. Indikator keberhasilan orang tua terlibat dalam pembelajaran sebagai sumber belajar. Penanggung jawab kepala sekolah dan guru dimulai bulan Oktober. Yang dilibatkan adalah kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Kemudian apa yang kami rasakan dalam sesi refleksi ini yaitu menjadi tahu sudah berada di tahap berapa lembaga kita yang tadi Bu minta bacakan, ada yang di level keempat, ada yang di level ketiga ya. Jadi itu tingkatan keberhasilan dari pelaksanaan sekolah penggerak. Kemudian kami merasa senang mengikuti sesi refleksi ini sehingga dapat mengadakan tindak lanjut untuk perbaikan dan mengatasi hambatan yang ada. Kemudian kesulitannya, kami juga mengalami kesulitan ya ketika melakukan refleksi karena memang kita dibimbing dari fasilitator, jadi kami merasa sangat terbantu dalam kegiatan refleksi ini. Kemudian hal apa yang ingin Ibu coba setelah refleksi ini, yaitu akan melaksanakan rencana tindak lanjut untuk mengatasi hambatan dan mengaplikasikan ilmu baru dalam penerapan di kegiatan sekolah. Dan rencana tindak lanjut bulan September telah kami laksanakan semua ya Bu ya. Kemudian selanjutnya adalah rencana tindak lanjut bulan Desember. Jadi kalau rencana tindak lanjut bulan Desember adalah refleksi ketika bulan Desember kemarin, yaitu yang pertama menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengakomodir karakteristik yang diharapkan muncul, karena ada sebagian anak yang belum mencapai capaian pembelajaran, jadi kita harus berusaha supaya di semester 2 nanti bisa tercapai capaian pembelajarannya. Kemudian yang kedua, menyediakan kegiatan bermain dan belajar sesuai dengan capaian pembelajaran dan kegiatan tersebut menyenangkan bagi anak serta dapat menstimulus kemampuan anak mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya ya. Di antaranya kan kalau semester 1 kita belum bisa memanfaatkan ini ya lospat ya, bahasa ininya lospat. Karena apa? Karena ada anak berkebutuhan khusus yang kami takut malah gurunya stres, yang harusnya anak-anaknya senang malah menimbulkan gugur stres karena lospat kan banyak kecil-kecil ya, manik-manik segala apa gitu. Makanya kami masih simpan, belum kami gunakan karena kita belum bisa
mengelola anak berkebutuhan khusus, sehingga ketika beliau memutuskan untuk pindah sekolah, jadi nanti di semester 2 insya Allah kita akan memanfaatkan LUSPAT di kelas. Kami sih sudah menyiapkan, cuma belum berani menggunakan karena Bu, kalau bang kecil-kecil itu kemana-mana kan ngumpulinnya lumayan lama ya. Kalau insya Allah kalau anak itu bisa mengikuti aturan, mereka akan mengumpulkan sendiri, akan dikembalikan ke tempatnya gitu. Karena kalau anak berkebutuhan khusus kan kita tidak bisa memaksakan aturan kepada dia. Jadi bukunya takut malah stres. Mengapa semester 1 belum menggunakan LUSPAT? Ya, kemudian yang selanjutnya masih ada satu guru yang belum S1. Guru tersebut sedang melanjutkan studinya, Bu Mita ya. Bu Mita masih kuliah semester 8. Ya, biar cepat gitu kita stimulus, ayo Bu Mita cepat lulus gitu. Kemudian yang keempat, solusi permasalahan kurangnya kemampuan guru dalam mencari ide kreatif dan mengaplikasikan model pembelajaran, terutama pembelajaran berbasis proyek, adalah dengan menambah pengetahuan dengan mengikuti berbagai pelatihan, sharing antar teman sejawat dan belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar ya. Kita masih ada PR Bu, untuk platform Merdeka Mengajar kita masih pemanfaatan belum maksimal ya, suruh memaksimalkan lagi. Kemudian yang selanjutnya, solusi gaya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kurikulum baru adalah dengan menambah pengetahuan baru tentang model pembelajaran yang tepat diterapkan, yang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi anak. Kemudian selanjutnya adalah menyusun RTL. Rencana tindak lanjut yang disusun pada kegiatan PMO dan evaluasi dengan fasilitator, diantaranya yang pertama adalah kemarin kita dievaluasi masa kegiatan buku setiap hari Jumat. Itu kita kan terkadang untuk mencatatnya itu belum sempat gitu ya, karena namanya orang ngobrol kemudian kayak Bu Nopi gitu ngetik kan repot juga gitu. Makanya kegiatan seperti ini kalau setiap hari Jumat belum kami laksanakan, seharusnya itu dilaksanakan ya. Notulen. Jadi itu evaluasi dari fasilitator adalah untuk kegiatan hari Jumat diadakan notulen ya. Kemudian yang kedua yaitu penambahan jam belajar siswa sepulang sekolah ya, kita kan belum ya. Kemarin ditanya Ibu ada jam pelajaran tambahan, kami rencananya semester 2 gitu. Oh ya, berarti itu jadi RTL ya, rencana kerja semester kedua. Kemudian yang selanjutnya yaitu kegiatan rakan pendidikan tenaga kependidikan dengan tujuan peninjauan program semester 2 dengan indikator keberhasilan khususnya program kegiatan semester 2 yang nanti ada revisi sedikit tentang kegiatan semester 2 dari hasil PMO kemarin ya. Kemudian selanjutnya adalah revisi modul ajar yang semula tema bermain dan bekerja sama diubah menjadi kisah semua bersaudara. Ini perubahan juga ke Kemendikbud ya. Jadi bulan apa sih, Oktober ya baru berubah ya tema itu. Kita udah susun ternyata harus diubah. Makanya kita ada tugas untuk merubah modul ajar kita semua bersaudara ya sebagai acuan kegiatan P5 untuk pelaksanaan pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu koordinasi kemitraan dengan orang tua ya. Kemarin juga kami sudah melaporkan bahwa kita sudah menjaga orang tua sebagai sumber belajar, tapi dari fasilitator memberi masukan supaya orang tua ikut di dalam kelas, jadi bikin piket masuk kelas itu. Ini tapi kita apa tanggung dengan orang tua nantinya, maksudnya kan ini masukan dari fasilitator, saya sampaikan ya, masukan dari fasilitator. Bu Tati juga kemarin menyampaikan tentang pelibatan orang tua di kelas ya, sama seperti fasilitator juga menyampaikan untuk pelibatan orang tua di kelas. Jadi nanti kita rapatin dengan orang tua. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemitraan dengan stasiun Nambu ya, kita merencanakan ya, kalau ini orang tua udah tahu ya, kalau nanti kita akan naik kereta ya kita sampaikan di semester 2 akan itu, makanya ini menjadi kegiatan tindak lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu masukan tentang mitigasi bencana ya. Kitanya, Ibu udah ada program mitigasi bencana belum gitu? Kami jawab belum. Emang Ibu belum pernah ke Damkar gitu? Pernah Bu, yang dulu gitu. Ya udah, berarti untuk yang sekarang diagendakan lagi, itu termasuk mitigasi bencana ya, berkunjung ke Damkar. Jadi kan dia dijelaskan tentang kebakaran, bagaimana menanggulangi kalau ada kebakaran.
yaitu termasuk mitigasi bencana. Jadi nanti kita akan bicarakan ke orang tua ada perubahan yang rencana kita mau ke Atang Sanjaya, jadi diubahnya ke Damkar ya. Ya sama satu lagi, jadi kemarin juga kan kita menyampaikan kalau kita ada perpustakaan ya setiap hari Jumat anak-anak meminjam gitu. Kita tanya anaknya sudah ada kartu peminjaman belum? Oh ya belum. Berarti tugasnya adalah nanti kita sekolah membuatkan kartu peminjaman. Jadi tidak hanya dicatat di buku, tapi anak juga punya kartunya gitu. Jadi kayak perpustakaan beneran katanya gitu, bukan hanya pinjam dicatat udah, tapi si anak juga punya kartu. Jadi dari situ kita bisa mengidentifikasi anak siapa yang rajin pinjam. Kadang-kadang ada yang 2 pinjam, ada 3, ada yang 1. Jadi kalau anak pinjam 3 berarti dia rajin membaca di rumah ya. Yang rajin mah mamanya maksudnya. Kan yang membacakan mamahnya ya. Intinya maksudnya anak kan kalau sering dibacakan cerita itu efeknya akan bagus Bu. Itu adalah penanaman akhlak ya. Kalau cerita kan biasanya ada apa hikmah yang diambil dari cerita tersebut ya. Itu tugas orang tua ketika habis bercerita menanyakan ke anak apa yang dapat kamu ambil hikmahnya gitu, bukan hanya sekedar bacain selesai. Seperti buku kalau di sekolah kan kalau udah selesai bacain cerita langsung ditanya, coba apa yang kamu ambil dari cerita tadi, coba siapa yang pengen seperti ini, siapa yang pengen seperti ini, seperti itu. Jadi si anak bisa mengambil hikmah dari cerita yang dibacakan. Apalagi Bu? Oh ya, satu lagi, kemarin juga kitanya masalah kerjasama dengan dunia usaha dan industri ya. Kitanya di sekolah ibu dekatnya mana, kan nggak mungkin kita bilang Indosemen ya, karena kan susah kita kerja sama Indosemen. Jadi kita sebutnya dekat pabrik roti gitu ya. Ya itu manfaatkan. Jadi ibu anak-anak diajak ke sana praktek membuat roti gitu. Jadi itu memang masukan untuk kegiatan ke depan lumayan banyak ya. Ya, jadi itu. Jadi kita juga disuruh bekerja sama dengan pabrik di sekitar sekolah. Ya awalnya sih mau nyebut Indosemen, tapi kan nggak mungkin kita minta izin ke Indosemen. Ya kayaknya sudah cukup gaya evaluasi PMO bulan Desember. Kita membuat rencana untuk semester kedua, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.